Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marisa Kumalasari, NIM 195200016 dari Prodi PGSD 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK guru adalah penelitian yang dilakukan dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Pembuatan PTK ini membutuhkan waktu yang lama karena harus mengimplementasikan tindakan dan variabel yang telah dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Artinya, penelitian semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1-2 hari. Hasil yang diperoleh melalui PTK ini dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang dalam rangkai pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kedua, yaitu PTK dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena pada saat data dianalisis digunakan pendekatan kualitatif tanpa ada perhitungan statistik. Dikatakan sebagai penelitian eksperimen karena penelitian ini diawali dengan perencanaan, adanya perlakuan terhadap subjek penelitian, dan adanya evaluasi terhadap hasil yang dicapai sesudah adanya perlakuan. Ditinjau dari karakteristiknya, PTK setidaknya memiliki karakteristik antara lain: 1. Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. Kedua, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. Ketiga, penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Keempat, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek instruksional. Kelima, dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Selanjutnya, tujuan penelitian tindakan kelas, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan profesional guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. PTK akan mengubah perilaku mengajar guru, perilaku peserta didik di kelas, dan peningkatan praktik pembelajaran. Dengan demikian, tujuan akhir dari PTK adalah peningkatan layanan profesional guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Secara rinci, tujuan PTK adalah sebagai berikut, yaitu 1. Sebagai alat bagi guru untuk lebih inovatif dalam pembelajaran. Kedua, untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas. Ketiga, meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan melalui perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas. Sasaran utama PTK adalah guru, peserta didik, dan sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan PTK harus memberikan manfaat kepada ketiga komponen pendidikan tersebut. Berikut manfaat PTK antara lain, yaitu 1. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan sasaran akhir adalah perbaikan hasil belajar peserta didik. Kedua, sebagai model bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya melalui tindakan guru yang inovatif dan kreatif dalam upaya mengatasi permasalahan belajar di kelas. Ketiga, meningkatkan profesionalisme guru karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. 4. Guru memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Kelima, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena selalu terjadi perbaikan penyelenggaraan pembelajaran di kelas.
Berikutnya, metode atau alat pengumpulan data, teknik analisis penelitian tindakan kelas. Alat pengumpulan data dalam PTK harus sinkron dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Misalnya, penelitian ingin melakukan penelitian dengan teknik observasi langsung, komunikasi langsung, pengukuran, dan studi dokumenter. Maka alatnya sebagai berikut. 1. Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat, maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksaan terhadap aspek yang diperlukan secara sistematis. Kedua, pedoman wawancara. Pedoman wawancara yaitu paduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian, baik itu tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya. Ketiga, tes formatif. Tes formatif yaitu tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru. Keempat, dokumentasi. Dokumentasi yaitu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Pelaporan hasil penelitian. Laporan penelitian tindakan kelas adalah bentuk ungkapan secara ilmiah untuk menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Di dalam laporan memuat hal-hal detail tentang konsep PTK dan hasilnya. Laporan PTK bisa dijadikan dokumen acuan bagi orang lain yang akan melakukan PTK. Format penulisan laporan PTK hampir sama dengan laporan penelitian lainnya. Adapun format laporan PTK adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu bagian awal. Bagian awal ini terdiri dari sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel maupun lampiran. Kedua, yaitu bagian inti. Bagian inti ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut. A. Bab 1 pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. B. Yaitu bab 2 kajian pustaka. Di dalamnya terdapat landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir, hipotesis tindakan. C. Bab 3 metode penelitian. Di dalamnya berisi pengaturan dan karakteristik subjek penelitian, variabel penelitian, prosedur penelitian, data dan pengumpulan indikator kinerja, dan analisis terhadap data. D. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Di dalamnya terdapat pelaksanaan tindakan, hasil analisis data, dan pembahasan. E. Bab 5 simpulan dan saran, yang berisi penutup, daftar pustaka, dan lampiran jika ada. Selanjutnya, pembahasan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian praktis yang dimaksud untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Dan penelitian ini juga merupakan upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus.
Setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian. Berdasarkan hasil tes awal dan pengamatan awal di lokasi penelitian, mendorong penulis menetapkan penerapan-penerapan pendekatan sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar mengajar. Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan pada siklus 1, menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan pendekatan ini belum sempurna dilaksanakan sesuai dengan rancangan perbaikan pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya, yaitu contoh-contoh judul penelitian tindakan kelas. Yaitu 1. Meningkatkan keterampilan berbahasa melalui pendekatan integratif. Kedua, meningkatkan keterampilan menulis dengan pemanfaatan teknik parafrasa. Ketiga, upaya peningkatan motivasi belajar dengan pendekatan pembelajaran sains. Sekian pembahasan penelitian tindakan kelas yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.